siswa SMP negeri di Periksa tersebut tewas ternyata korban ini sudah mengalami luka patah di bagian paha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Amelia dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1B. Tugas ini bertujuan untuk menganalisis kasus bullying di sekolah dasar. Saya akan menyebutkan penyebabnya, akan mendeskripsikan kasusnya, dan akan memberi solusi dari teori psikologi. Secara umum, bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang yang dilakukan terhadap orang lain. Jenis-jenis bullying, yang pertama ada verbal bullying, yang kedua ada physical bullying, yang ketiga ada cyberbullying. Yang saya analisis dalam video tersebut yaitu verbal bullying. Kula diganggu kali kancane kula. Oh diganggu. SD pundi durung ya? Oh lha diganggu. Oh malah jalane SLB. Nulis siswa-siswa. Kisah haru perjuangan bocah SD terpaksa pindah sekolah ke SLB karena sering diganggu temannya. Seorang siswa SD terpaksa harus pindah ke sekolah luar biasa atau SLB lantaran sering diganggu temannya di sekolah sebelumnya. Bahkan untuk mencapai sekolahnya di SLB, siswa ini harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 2 km untuk dapat mencapai sekolahnya. Video bocah laki-laki itu viral setelah diunggah akun TikTok @satriabagus60 pada Selasa 30 Mei 2023. Kula diganggu kali kancane kula. Oh diganggu. SD pundi durung ya? Oh lha diganggu. Oh malah jalane SLB. Nulis siswa-siswa. Dalam video itu terlihat seorang bocah laki-laki yang mengenakan seragam SD berwarna merah putih. Bocah tersebut berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki dengan diantarkan oleh ayahnya. Saat di jalan, perekam video pun heran dan bertanya mengapa anak itu harus sekolah di SLB. Padahal bocah SD tersebut nampak bukanlah seorang penyandang disabilitas. Bocah itu mengaku jika ia pindah ke SLB karena sering diganggu oleh temannya. Perekam video menanyakan mengapa tidak melaporkan kejadian itu ke para guru di sekolahnya. Namun sang ayah dari bocah SD itu hanya menjawab jika kejadian itu sudah pernah dilaporkan. Kemudian ayah dari bocah itu mengatakan yang penting anaknya masih bisa sekolah dan mendapat pendidikan. Mendengar penjelasan dari ayah dan anak ini membuat perekam video pun merasa kasihan terhadap bocah SD tersebut. Perekam video lalu menyemangati bocah SD itu untuk terus semangat belajar dan nampak ia juga memberikan uang ke bocah laki-laki itu. Nih buat jajan ya. Iya, Mas. Sekolah sih semangat. Betul apa-apa. Mas. Pokoknya sekolah sih semangat ya. Sekolah sih semangat. Oke Pak. Warganet yang mengetahui informasi tersebut lantas memberikan reaksi beragam. Video ini pun langsung mendapat banyak komentar dari para warganet. Belum diketahui pasti lokasi dan waktu kejadian video ini direkam. Namun banyak warganet yang menulis jika bocah SD itu berasal dari Salatiga, Jawa Tengah. Nih buat jajan ya. Iya, Mas. Sekolah sih semangat. Betul apa-apa. Mas. Pokoknya sekolah sih semangat ya. Sekolah sih semangat. Oke Pak. Di dalam video tersebut, ada seorang anak yang terpaksa pindah ke sekolah luar biasa karena dibully temannya dan mendapatkan hinaan dan ejekan yang berlebihan. Adapun penyebabnya dari kasus tersebut, yang pertama, bullying yang terjadi sudah berlangsung lama. Yang kedua, tidak adanya penanganan yang cepat dari pihak sekolah. Yang ketiga, lingkungan sosial yang tidak mendukung. Yang keempat, kondisi anak yang menurun. Dan yang terakhir, orang tua merasa khawatir terhadap keselamatan anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan solusi dari teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Poin pertama yaitu modeling perilaku positif. Guru dan orang dewasa menjadi teladan dalam memperlakukan siswa dengan hormat, terutama siswa berkebutuhan khusus. Yang poin kedua, role playing untuk meningkatkan empati. Siswa dilatih melalui permainan peran tentang bagaimana berkomunikasi baik, meminta maaf, dan menolak ajakan bullying. Lalu ada solusi dari teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg. Yang pertama, pendidikan moral melalui diskusi dilema moral. Yang kedua, mengembangkan pemikiran moral tingkat konvensional. Yang ketiga,
menumbuhkan empati dan tanggung jawab moral. Yang keempat, penegakan aturan sekolah secara konsisten. Yang kelima, menciptakan budaya sekolah yang menunjung nilai moral. Kesimpulannya, bullying dapat dicegah dengan menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung edukasi tentang toleransi dan empati, serta peran aktif guru dan orang tua dalam memantau dan menangani kasus bullying. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.